ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan bagi pembahasan kita di masail jahiliyah. Selesai dari masalah yang ke-62, masuk pada masalah yang berikutnya. Ini masalah yang ke-63, 4, 5 dan 6 juga 7 sekaligus. Berurutan dari masalah yang hampir bersamaan. Jadi tuduhan-tuduhan mereka ahlul jahiliyah kepada ahlul haq ini dengan sesuatu yang mereka berlepas diri dari tuduhan tersebut. Yani menuduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan kepada ahlul haq dengan sifat-sifat yang tercela. Yang pertama, ini yang pertama adalah menuduh mereka dengan sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang kedua, menuduh mereka bahwa ahlul haq ini adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana dalam ayat. Kemudian yang ketiga, bahwa ahlul haq ini adalah orang-orang yang mau merongrong kepada agama penguasa dan sembahan-sembahan mereka. Kemudian yang terakhir adalah ahlul haq ini dikatakan sebagai orang-orang yang mau mengganti agama atau merusak kepada tatanan aturan-aturan yang ada. Ini dari dulu semenjak Fir'aun dan sesudahnya sampai hari ini, maka seperti itu kondisi dan keadaan ahlul batil, senantiasa menuduh, mensifati ahlul haq, orang-orang bertauhid, orang-orang yang baik ini disifati dengan sifat-sifat yang tercela. Kemudian juga dengan bahasanya dianggapnya sebagai satu kerusakan ketika bertentangan, bertabrakan atau berseberangan dengan kondisi masyarakat. Ini nantang arus. Demikian pula dikatakan sebagai orang-orang yang mau tatkala mereka menggunakan para penguasa, maka dianggapnya adalah ini mau merongrong kekuasaan, mau merongrong kepada agamanya penguasa dan sembahan-sembahan mereka. Demikian pula dianggapnya sebagai orang-orang yang mengganti kepada agama. Maka ini manhaj ahlul jahiliyah, prinsipnya orang-orang ahlul jahiliyah. Bagaimana yang kemarin sudah kita bahas, bahasanya mereka tidak mencukupkan hanya mengadu. Apa yang mereka hadapi ini dari berlawanan atau berhadapan dengan ahlul haq ini, tidak hanya mereka mengadu kepada penguasa, orang-orang memiliki kekuatan, kemudian menantangnya. Bahkan dikatakan yasifuna alal iman bil mufsidina bil ardh. Mereka mensifati ahlul iman sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana mereka, ini orang-orang Qibti, berkata kepada Fir'aun, Atadaru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardh. Apakah engkau, wahai Fir'aun, mau membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi ini? Jadi Nabi Musa dan para pengikutnya dianggapnya sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan itu yang mereka adukan kepada penguasa. Ini bitonatu su, ya. Sammu al-islah ifsadan. Mereka menamai al-islah yang berbuat baik itu dianggapnya sebagai suatu kerusakan. Wal haqq wal aks. Padahal kenyataannya sebaliknya. Anna al-iman wa tauhid islahun fil ardh. Jelas bahasanya iman dan tauhid ini adalah memperbaiki apa yang di muka bumi ini, akan memperbaiki kepada apa yang di muka bumi. Wa annal kufra wal ma'asi wal fusuq wal zulm wat tughyan ifsadun fil ardh. Dan bahwasanya kekufuran, maksiat, kefasikan, kezaliman dan melampaui batas
Ini adalah bentuk-bentuk dari kerusakan di muka bumi ini. Ifsadun fil ardh. Ini berbuat kerusakan di muka bumi. Falladhi alaihi Musa wa qaumuhu islah. Apa yang ada pada Nabi Musa dan pengikutnya ini adalah islah. Ini kebaikan, berbuat baik, memperbaiki, membangun. Walladhi alaihi Fir'aun wa qaumuhu ifsad. Sebaliknya, yang ada pada Fir'aun dan juga kaumnya pengikutnya ini adalah kerusakan. Lakinnahum akasu al-amr. Namun mereka memutarbalikkan fakta. Membalikkan kenyataan. Ini mereka memutarbalikkan fakta dan kenyataan. Mereka menamai ahlul islah ini dengan ifsad. Dan ini adalah dikatakan da'bul kuffar wal musyrikin munafiqin daiman. Ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik selamanya. Selagi masih ada dunia, seperti itu yang mereka lakukan. Bagaimana untuk merusak kepada ahlul haq adalah dituduh dulu. Dimufkan dengan omongan yang jelek, dengan tuduhan-tuduhan yang jelek supaya manusia lari daripadanya dan supaya kemudian terobsesi dengan masyarakat itu juga fobi dengannya. Dan seperti itu selamanya dilakukan. Dan sampai hari ini pun juga kita dapati seperti itu. Orang-orang yang mau berbuat baik dianggapnya berbuat kerusakan, merusak tatanan, melanggar, tidak cinta kepada wali, tidak berbakti atau tidak memberikan khidmat kepada para ulama, atau bahkan dengan tuduhan tidak mau bersolawat, tidak mau cinta Rasul dan misalnya. Ini berbagai sifat-sifat yang tercela diberikan kepada orang-orang yang mau memperbaiki ini. Ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan juga ahlul bid'ah. Ya. Ahlul bid'ah semuanya pun juga seperti itu. Allah musta'an. Mereka menamai orang-orang berbuat islah ini dan dai-dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Mereka menamai orang-orang mukmin, orang-orang bertauhid ini dalam agama mereka yang mereka mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena kalau kemudian masyarakat itu mau mengikuti dakwah tauhid, maka ini mereka rusak. Jadi apa yang ada pada mereka ini menjadi rusak. Memang rusak dari satu sisi ya, secara lughawi. Ini merusak dari kebiasaan yang ada. Yang biasa mereka makan harta orang dengan cara yang batil, biasa mereka menumpuk harta, biasa mereka ngibuli orang dan seterusnya, kemudian jadi terbongkar. Ya. Demikian pula dari kesyirikan yang ada pada mereka kemudian terbongkar. Ini kekhawatiran mereka yang tiada lain terkadang adalah intinya dalam masalah dunia. Ya. Pembelaan mereka ini tiada lain karena diawali dengan kecintaan manusia kepada dunia itu yang sangat besar. Ya. Tuhibbun al-mala hubban jamma. Karena cinta kepada harta itu dengan kecintaan yang besar. Ya. Dan itu terus menerus. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan mereka orang-orang ahlul ifsad ini, orang-orang berbuat kerusakan ini. Qala wa hadza syai'un mustamir fin nasi ila yaumil qiyamah. Ini sesuatu yang akan terus-menerus berkelanjutan sampai hari kiamat. Artinya adalah prinsip yang kita pahami seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, demikian pula ahli bid'ah. Seperti itu langkah-langkah mereka. Ahlul kufur, wa zulm, wa tughyan. Orang-orang ahlul kufur, zulm dan tughyan yusammuna al-musrikhina mufsidin. Menamai orang-orang yang berbuat islah, orang-orang yang mau mengingatkan, menasihati, dikatakan sebagai orang-orang berbuat kerusakan. Dan ini sudah ada dari generasi pertama dahulu, dari semenjak Fir'aun dan kaumnya. Maka itu adalah manhajnya Fir'aun. Maka ini kemudian dipakai oleh orang sekarang. Kadang-kadang kalau ada persaingan, baik itu persaingan bisnis atau persaingan kedudukan misalnya, bagaimana untuk kemudian melawan kepada persaingannya ini diberangus. Ya, diberangus.
Pertama dengan membuat move ya, buat isu-isu yang kotor. Setelah itu kemudian diberangus, dihabisi dari akar-akarnya. Nah, kalau perlu habis semuanya. Sebagaimana Fir'aun pun juga berusaha untuk menghabisi Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dengan membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir dari Bani Israel. Ini manhajnya Fir'aun. Maka seperti itu. Ya. Yang sekarang terkadang juga dipakai oleh orang-orang sekarang yang dalam persaingan, yang merasa merasa disaingi, ya, baik itu dengan kedudukannya atau dalam bisnisnya atau dalam muamalahnya ini, kemudian dengan bagaimana menjatuhkan saingannya ini, ya. Jatuhkan saingannya ini dikebiri. Kalau itu adalah ilmu dikebiri. Ini dengan apa yang dikatakan dengan pembunuhan karakter ya sekarang ini ya. Karakternya dipatahkan semuanya supaya orang tidak lagi percaya. Maka menggunakan artinya seperti sebelumnya nabok nyilih tangan ya. Dengan makar, dengan hila yang digunakan untuk itu, bagaimana kemudian orang lain atau semua orang itu menghukumi jelek kepada orang yang mau mengingatkan, kepada orang yang mau baik, atau kepada yang dianggapnya sebagai saingannya ini. Ini ya khonafidin, aizakumullah wa rahimakum, hal yang mesti kita cermati seperti itu pada diri kita. Jangan sampai seperti itu ada pada diri kita. Ini adalah prinsipnya Fir'aun. Dan kita katakan ini prinsipnya company, ya. Prinsip company yang maunya adalah ya, kita tahu company itu apa, ya. Siapa mereka, ya. Ini pecah belah, jajah, ya. Nah, seperti itu. Pokoknya bagaimana menguasai ini, tidak tergoyahkan. Maka kita umat Islam kembali kepada asal, bahasanya kita itu tidak ada adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak punya pelusai. Ya. Kalau kita salah kita perbaiki. Jangan kemudian kita salah kita bela sendiri, kita dan seterusnya. Itu sudah salah, ngeyel, cari dalil lagi. Ya. Ini sesuatu yang kekurang ajaran saja pada diri kita. Itu terkadang menimpa kepada diri kita dan itu menimpa kepada siapapun. Ya. Maka saat ini kita lihat, kita mengkaji bagaimana masail jahiliyah ternyata masih banyak yang kadang-kadang nempel juga pada kita. Ini, nasallallahu salaman afiyah. Maka ini khawatir. Maka penting untuk kemudian kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan, kita sendiri menyaksikan. Apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha menyaksikan, Maha mengetahui. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di surat Al-Adiyat, ya, bahwa manusia itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna wala dzalika la syahid. Dia sendiri juga menyaksikan dengan apa yang dilakukannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Artinya ini kita harus sadari apa yang kita lakukan, kita buat makar, yang kita lakukan itu sebab apa? Karena kebencian atau karena ketidakpuasan? Ini maka kita lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan itu manhajnya Fir'aun, ya. Itu manhajnya Fir'aun. Ini menimpa kepada siapapun, ya. Kepada siapapun, kepada penguasa, kepada orang punya kedudukan, bahkan juga kepada terkadang juga kepada ahli agama, ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu menimpa juga kepada ahli agama, kepada kita semuanya, yang merasa tersaingi, yang merasa ruang lingkupnya ini seperti itu, ya. Maka ini tidak ada saingan, ya. Saingan kita adalah wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Bukan kemudian persaingan seperti itu untuk kita cari prestis itu, ya. Nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Yang seperti itu betul-betul satu hal yang terkadang kita sendiri khawatirnya, ya. Seperti itu sangat-sangat berkhawatir kepada diri kita sendiri, ya. Ini karena seperti itu menimpa kepada siapapun, ya. Dan terkadang kemudian menjatuhkan orang atas nama agama. Atas nama agama ini yang parah, ya. Sudah apalagi seorang ustadz misalkan atau seorang yang punya dasar-dasar ilmu agama,
Sudah begitu berdalil lagi kemudian ini naudzubillah sama naudzubillah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindungi dari hal-hal yang seperti ini. Ini dalam bahkan dikatakan munhadir minal qurunil ula. Sudah ada dari semenjak generasi pertama, dari semenjak Fir'aun. Qala wa hadza la yudurru ahlal iman. Namun ini semuanya tidak akan berikan madarat kepada ahlul iman. Orang beriman dicemooh, dicela, dituduhkan. Ini. Maka ini ahlul iman, dan ini tinggal kita menguatkan keimanan kita ketika menghadapi yang seperti itu. La yadurru ahlal islah. Wa in laqabu bima luqibu. Tidak akan memberikan madarat sedikit kepada orang-orang berbuat islah. Meskipun diberikan julukan dengan berbagai julukan. Ya. Dan tidak peduli meskipun intimidasi, ancaman dan lain sebagainya. Sebagaimana para tukang sihirnya Fir'aun, ya. Setelah mereka beriman dan diancam oleh Fir'aun, la uqatti'an aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'in nakhl. Kami akan potong tangan dan kaki kalian dengan silang. Dan kami akan salib. Apa jawab mereka? La ghair. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Tidak ada madarat. Tidak bergeming mereka sedikit pun. Silahkan lakukan. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Engkau hanya bisa menghukumi kami di dunia. Tok. Lepas dari dunia sudah. Kenikmatan akan kami dapatkan. Ini. Faqdi ma anta qadi, ayat yang faqdi ma anta qadi. Tantang sekaligus oleh para tukang sihirnya Fir'aun ini yang telah beriman. Faqdi ma anta qadi. Silakan lakukan apa yang kamu putuskan itu. Tunaikan apa yang kamu lakukan. Patahkan tangan kaki, silakan. Ini ahlul iman, ahlul islah tidak akan memberikan masalah. Maka ini kekuatan iman sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Dan ini pelajaran juga bagi kita, untuk kita manakala dihadapkan dengan ujian-ujian iman seperti ini, kita belajar dari orang-orang ahlul iman, ya. Dari kokohnya keimanan mereka, tukang sihirnya Fir'aun, kemudian juga kisah di Ashabul Ukhdud, ya, yang digali parit itu. Ini, ketika mereka harus dilemparkan ke dalam parit yang sudah menyala-nyala, dibakar api itu, mereka pun juga tidak bergeming. Ini. Kisah seorang bayi itu yang digendong oleh ibunya bertangga dengan imannya atau bagaimana imannya atau anaknya. Ini. Nah, ragu-ragu dengan itu, tiba-tiba kemudian anaknya bicara. Bayi yang digendong ini bicara. Ini salah satu di antara 4 bayi yang bisa berbicara. Wahai ibunda, jangan takut. Maka spontan ketika anaknya mengatakan sesuatu, nyemplung sudah. Ya. Lebih bertahan dengan keimanannya. Ini ahlul iman. Bagaimana juga para sahabat, ini orang-orang terdahulu juga demikian pula para sahabat yang mendapatkan didikan-didikan iman. Ini kuatkan. Dan ini yang Rasulullah SAW menyatakan, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidak memberikan madarat kepada mereka orang-orang yang menghinakannya dan menyelisihinya. Hatta yati amrullah, sampai datang perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul iman, ahlul haq. Tidak bergeming dalam keimanannya ini. Untuk tetap kokoh konsisten. Dan itu akan senantiasa ada sampai qiyamah sa'ah. Sampai tiba hari kiamat. Dan kita berharap termasuk dari orang tersebut. Termasuk dari golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari firqah an-najiyah, dari kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firqah an-najiyah ini adalah kelompok dari semenjak Rasulullah sampai akhir zaman. Termasuk orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kita berharap seperti itu. Dengan ujian-ujian iman itu kita tetap kokoh. Bukan termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna, fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Di antara manusia dia mengatakan amanah, kami beriman. Namun ketika diuji dalam keimanannya, ujian iman, dia merasakan ujian dari manusia itu seperti siksaan Allah. Berat. Memang berat. Ujian dari manusia, cemoohan, boikot, ini, itu, intimidasi, ancaman, macam-macam. Berat memang. Namun tidaklah lebih berat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat. Dan jauh lebih mengerikan.
di antara manusia yang seperti itu kemudian rela mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat dari ujian-ujian fitnahnya manusia ini. Dan itu menimpa kepada siapapun, ya. Ahlul iman. Maka nasallallahu alaihi wasallam kita masuk dalam golongan tersebut, ya. Ketika diuji dengan ujian iman, diuji dengan kejujurannya, diuji dengan keimanannya, diuji dengan dengan tauhidnya, kemudian luntur, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, la yadurru ahlal islah wa in luqibu ma luqibu. Meskipun dengan dijuluki dengan julukan berbagai julukan, ya, tetap tidak akan bergeming. Fakam laqabu ahlal haq wad du'at ila Allah bisyina'at. Betapa banyak mereka ini telah menjuluki ahlul haq, dai-dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Kalau Rasulullah SAW dituduh sebagai apa? Tukang sihir, ya, sebagai dukun, sebagai orang yang gila, sebagai seorang penyair dan berbagai tuduhan-tuduhan keji. Ini Rasulullah SAW, ya. Mimbabi aula kepada kita. Lebih utama kalau julukan-julukan itu kepada kita adalah ada yang lebih berat dan kayaknya tidak sampai seperti itu dan seperti itu. Ya. Tapi kalau toh kemudian sampai kepada kita ujian-ujian iman seperti itu, maka kita bisa mengambil pelajaran, ya, dengan apa yang juga telah diterima oleh Rasulullah SAW, ahlul haq sepanjang zaman seperti itu. Kamu ini Wahabi, kamu nggak senang sholawat toh? Orang sholawat aja nggak boleh, orang ziarah kubur nggak boleh, apa dilarang, sedikit-sedikit dilarang, sedikit dilarang. Ini prinsip kami adalah semuanya boleh. Ini ya memang yang dibolehkan itu jauh lebih banyak daripada yang dilarang, ya. Yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak dari yang dilarang. Yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Tapi rakusnya manusia seperti itu, ya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apa yang di muka bumi ini untuk kalian semua. Dan dari sini para ulama mengambil kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah wa taharah. Hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah halal, boleh, dan suci. Ini hukum asalnya. Berarti yang haram, yang najis, ya, yang dilarang ini sedikit kali. Namun terkadang manusia itu tidak puas, ya, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini. Sampai kemudian yang bukan makanannya dimakan, yang dibolehkan dari perbuatan itu sangat banyak. Al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal dalam adat kebiasaan boleh. Silakan manusia mau melakukan apa saja, silakan. Hukum asalnya boleh. Malam tukhalif syara', selagi tidak bertentangan dengan syariat. Makan, minum, mau apa saja, berbagai gerakan manusia, berbagai aktivitas manusia, hukum asalnya boleh selagi tidak bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan dengan kan sedikit sekali. Sedikit sekali. Namun sekali lagi itu manusia. Ketika tidak lagi melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya adalah bisa menguasai. Merasa dirinya bisa berbuat apa saja, apa yang diinginkannya itu bisa, harus kesampaian. Ini tekanan seperti itu. Maka sekali lagi kita dalam kawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Idealis bolehlah, ya. Tapi harus realistis. Harus bahasa kita delok kita, ya. Lihat punggung kita bagaimana, siapa kita. Idealis bolehlah. Maka ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Dan betapa banyak, ya, dari para dai dan para ulama besar dan juga para anbiya war rusul, mereka mendapatkan julukan-julukan atau tuduhan-tuduhan yang keji. Ini dari para anbiya war rusul. Kemudian para ulama sesudahnya pun juga seperti itu. Kalau kita membaca kepada sejarah, ya, sejarah biografi para ulama,
Betapa mereka pun juga mendapatkan yang seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini juga perlawanannya sangat luar biasa dari masyarakatnya, dari kaumnya, dari negaranya. Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Apalagi ini lebih berat lagi. Karena kalau di masa Syekhul Islam ini ulama kan masih banyak. Ya. Entah demikian kita juga lihat ya, bagaimana. Tapi di mana Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini hampir dunia itu padam. Jazirah Arabia khususnya Mambaul Wahyi, tempat sumbernya wahyu, ini tauhid itu sama sekali tidak berkibar. Ya. Bagaimana kuburan Baqi' itu sudah dibangun kubah-kubah, ya. Kijing-kijing di mana-mana, mungkin kayak di Solo sini ya. Ini kuburan itu kayak real estate, ya. Ya, sudah kaplingan semua dan dengan rumah-rumah dengan kijing-kijing yang dipasang kubah-kubah, kibar. Ya. Itu di masa kekuasaan Turki Utsmani. Dan itu masuk pada Masjid Nabawi. Ya. Masuk pada Masjid Nabawi. Ornamen-ornamennya. Yang tersisa sekarang tinggal di kubahnya saja itu. Yang lainnya sudah hilang. Ya. Tapi kubahnya ini. Saya lihat masih itu. Kubahnya, pertama warnanya. Warnanya itu kan menjadi ikon orang-orang sufi. Ya. Jadi lambang. Nah itu kalau kenapa kok tidak dirubah sampai sekarang? Dirubah mungkin motornya akan besar. Motornya akan besar. Saya pernah lihat itu diganti warnanya, tapi kamu diganti putih, sudah putih semuanya. Ternyata cuman soalnya itu warnanya tetap sama itu. Kalau sampai berganti warna itu, tahu sekarang itu kubahnya. Paling kalau sampai diambrukkan, ya mungkin nunggu ambruk sendiri, ya. Karena itu kan pas di bawahnya, jadi menara yang hijau itu, kubah yang hijau itu di bawahnya kuburan, ya. Di bawahnya adalah kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ornamen masih tulisan-tulisan nggak genah, ya. Ini di itu, saya baca sebenarnya. Tapi memang susah ya. Dan itu bukan dari itu yang tersisa yang belum dihabisi ya. Itu. Karena memang berat ya. Itu kita lihat bagaimana beratnya menghilangkan kultur kesyirikan seperti itu. Dan ini sampai satu negara semuanya. Saudi, Amerika, alhamdulillah itu tidak ada namanya kuburan diangkat, itu tidak ada. Dibangun tidak ada kuburan dibangun. Oh, di sini ini sudah, kalau nggak dibangun tenanya nggak cinta pada kuburan, pada penghuni kubur, ya. Oh, kucing, bahasanya seperti itu, ya. Oh, ngubur kucing aja. Padahal itu bukan bentuk kecintaan. Seperti itu bukan bentuk kecintaan kepada orang sudah meninggal. Tapi ya, ini bahkan itu maksiat, ya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika membangun kuburan ini. Berat, maka di masa Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini sangat berat sekali dakwahnya. Bagaimana dakwah itu kemudian kubur-kubur itu bisa hancur semua ini kan. Satu hal yang luar biasa sekali dan terjaga sampai hari ini, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah masyarakat secara umum, awamnya kaum muslimin itu masya Allah. Nah, meskipun kadang-kadang maksiat ya, kita dengar kemaksiatan ini, tapi kalau dari sisi akidah itu kuat sekali. Namanya kesyirikan seperti itu, ini tidak seperti di sini. Ya. Ini dampak daripada dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Alhamdulillah sampai kepada kita, dan alhamdulillah kita mengerti, ya, difahamkan dengan dakwahnya beliau. Dan ini bukan sebenarnya bukan dakwahnya beliau, tapi tajdid, memperbaharui kembali apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan hal yang baru. Sedikit kemudian dikatakan Wahabi, yang nggak mau bangun kuburan, yang nggak mau tahlilan, yang nggak mau ziarah kubur, ini dikatakan sebagai Wahabi. Ya, ini orang Wahabi. Padahal istilah Wahabi ini adalah istilah yang salah, ya, tidak benar. Istilah itu adalah istilah yang salah. Dan itu yang pertama kali memakai itu adalah penjajah Inggris ketika di India. Karena mereka tidak bisa menghadapi kaum muslimin.
ketiga itu kan sumber ulama. Sumber ulama India. Yang kita tahu India itu ya Hindu itu ya. Bukan, nggak tidak semuanya. Ya. India itu makan ulamanya sangat banyak sekali. Dari dulu sejarahnya itu mereka dan memang terkenal orang pintar-pintar. Saya dapati teman-teman dari daerah sana, dari dataran Hindustan itu ya, India, Pakistan, Afghanistan di sekitarnya ini pintar. Kalau suruh ngapal itu, menghafal itu kuat sekali hafalannya. Makanya nggak sedikit ya ulama-ulama muncul dari sana. Ya. Sampai hari ini, ya, dari dulu sampai sekarang, ini banyak ulama dari India itu banyak sekali yang mensyarah Tuhfatul Ahwazi, Syekh Mubarakfuri. Ini banyak yang dari sana. Sindi sampai hari ini, ya, ini juga banyak sekali dari sana keluar sebagai ulama dengan karya-karyanya yang besar. Karena dulu memang isinya warisan, ya. Mereka madrasah yang di Mesir, madrasahnya Hafidz bin Hajar, ini yang nulis Syarah Bukhari, Fathul Bari itu, ini pindah ke Mesir, ke India. Demikian pula juga madrasahnya Al-Imam Syaukani yang di Yaman, ini juga pindah ke India. Dari Mesir dan Yaman ini, di madrasahnya Hafidz bin Hajar dengan madrasahnya Imam Syaukani ini pindah. Bukan pindah ini, artinya ini murid-muridnya banyak dari India, kemudian sampai buat madrasah sendiri di India. Gitu. Maka banyak manuskrip di India itu banyak sekali. Ini tulisan-tulisan para ulama dahulu. Penjajah Inggris nggak kuat menghadapi itu. Iman, ya, ditebas dengan apapun ini beda. Pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya kemudian mereka mencari-cari celah. Didapati ada satu pakaian yang siap pakai. Jadi dengan istilah Wahabi itu. Wahabi ketika itu juga terkenal. Ada golongan namanya kelompok Wahabi. Tapi namanya Wahabi ini adalah satu kelompok ekstrim dari orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij. Yang muncul di Afrika Utara. Di Afrika Utara. Di Maghribil Aqsa. Dikatakan Maghribil Aqsa termasuk Afrika Utaranya. Afrika Utara jangan dikira itu adalah hitam semua. Enggak. Ini orang Arab semua. Dari daerah Jazair, Maroko, Tunis, dan sekarang ini ya. Dikatakan Maghrib itu adalah ini. Jazair, Maroko, Tunis, kemudian Libya, dan Mauritania. Sampai hari ini kan merupakan daerah Arab. Tapi di Afrika. Ya. Masuk Afrika. Seperti juga Mesir kan masuk Afrika sekarang. Ya. Masuk benua Afrika. Tapi masuk daerah Arab. Ya. Ya, itu dari situ kemudian mereka nyebrang dari jalannya siapa? Tariq Ibn Ziyad. Ya. Dari situ nyebrang ke Spanyol, ya, Asbania. Ya. Spanyol yang kemudian berdirilah negara Andalusia itu dulu. Tinggal cerita tinggal cerita. Tapi dulu ulama-ulama dari sana juga yang sekarang masih terus adalah ya ini di Maghribil Aqsa. Sampai sekarang ya. 5 negara ini sisi ilmiahnya tinggi sekali. Sisi ilmiahnya tinggi sekali. Jazair khususnya Jazair, Maroko dan Mauritania. Ini 3 negara ini. Kalau Libya agak kurang, Libya dan Tunis agak kurang. Tapi yang masih banyak ulamanya adalah di 3 negara ini. Artinya sisi ilmiahnya itu tinggi sekali, itu di sana, 3 negara ini. Himmahnya, perhatiannya dengan ilmu itu masih cukup tinggi. Dan saya dapati mas seperti itu, teman-teman dulu waktu masih kuliah di Madinah, yang dari 3 negara ini luar biasa mereka. Yang kita baru timik-timik, mereka sudah lari kencang. Ya. Dalam ilmu hadis, misalkan saya dapat itu di awal pertama masuk, ya kita orang baru timik-timik ngerti ilmu hadis ini. Mereka kayaknya sudah buku-buku semuanya dimakan semua mereka. Diskusinya tuh loh ini orang. Tapi juga alhamdulillah tidak ada merasa ada persaingan atau apa, enggak. Ta'awun yang baik ini. Dalam pendidikan ini, Masya Allah. Ini mereka. Dan sampai sekarang pun juga, khususnya dari Mauritania ini, ulama-ulama sampai sekarang pun juga banyak dari sana. Khususnya ahli lughah, ya, ahli bahasa, ahli usul ini paling kuat. Ya.
bahasa dan usul fikihnya itu dari Mauritania ini kuat-kuat sekali. Makanya dulu Jazair, maksudnya itu Jazair itu sebenarnya tinggal sedikit saja. Untuk kemudian menjadi negara Islam yang benar-benar Islam, itu tinggal melangkah sedikit saja. Tapi ini orang-orang FIS yang terburu-buru. Orang-orang FIS yang terburu-buru ini. Orang-orang Ikhwani, ini yang terburu-buru. Akhirnya kemudian terjadi yang terjadi. Malah diberangus semuanya. Terburu-buru. Padahal secara ilmiah masyarakat itu sudah sangat bagus sekali. Ini. Untuk kemudian dikembangkan ini secara masyarakat ya sudah cukup bagus. Ilmiahnya sangat tinggi sekali. Hanya langkah-langkah tinggal sedikit saja, tapi kemudian ini terburu-buru, terjadi akan terjadi. Ini. Maka yang tadinya mau jadi baik malah jadi rusak kan. Nah, gara-gara FIS itu ya. Yang kemudian kan pemilu menang gitu ya. Terus kemudian karena kan gitu terus ya, diberangus malah jadinya. Gitu. Ini terburu-buru, sangat terburu-buru. Padahal sudah diingatkan semuanya. Ketika itu masih banyak, masih diingatkan oleh Syekh Albani, masih ada itu. Syekh Albani, Syekh bin Baz, para ulama seluruh dunia diingatkan. Ini. Nah, saya juga dapat rekaman-rekamannya gitu ya. Dari nasihat-nasihat para ulama ke mereka. Ketika mereka telepon itu ya. Tapi orang-orang di sini yang terburu-buru. Akhirnya terjadi apa yang terjadi nasallallahu alaihi. Maka ini jemaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang besar, para ulama, betapa mereka banyak dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji. Dikatakan bahwasanya Abdul Habib adalah seorang qala wa annahu khariji. Ya, Syekh Abdul Habib juga sebagai seorang khawarij. Wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas. Ya. Dituduh bahasanya beliau ingin menggantikan akidahnya manusia. Wikafirun nas, mudah mengkafirkan manusia. Ya. Sampai berbagai perkataan mereka lontarkan kepada Syekh Abdul Wahab ini. Yang tertulis dalam kitab-kitab mereka ini dalam berbagai tuduhan-tuduhan. Dan juga tazwir, penipuan-penipuan dan keburukan-keburukan yang ada. Dan itu sikap ahlul batil terhadap ahlul haq. Selamanya seperti itu. Ini sikap-sikap mereka seperti itu. Senantiasa itu yang mereka lakukan. Ini. Qala wa amma ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik. Adapun tuduhan mereka ahlul batil, ahlul jahiliyah ini kepada ahlul haq. Dengan apa? Ingin memberangus, ingin mendiskreditkan kepada agamanya penguasa. Ini perkataannya kaumnya Fir'aun, mengatakan kepada Fir'aun, wa yadaraka wa alihatak. Akan membiarkanmu dan juga sembahan-sembahanmu. Akan merubah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ini di surat Al-A'raf 127 dan juga surat Ghafir di ayat yang ke-26. Inni akhafu yubaddila dinakum. Sesungguhnya aku takut kalau dia, jadi Nabi Musa alaihissalam, akan mengganti kepada agama kalian. Ini tujuan mereka. Dan itu prinsipnya Fir'aun dan bala tentaranya ini itu dipakai kepada oleh semua ahlul batil. Jadi apa yang ada pada mereka dari ahli jahiliyah. Qala mimma alaihi ahli jahiliyah wa man tashabba bihim. Jadi apa yang ada pada ahli jahiliyah dan orang-orang yang menyerupai mereka adalah tahrid ashabus sultah 'alal mu'minin. Waddu'at ila Allah ala basira manhajin salim bi'annahum yusiduna 'ala ashabis sultah. Mereka memprovokasi ya, kepada orang-orang yang punya kekuasaan untuk bagaimana bisa menguasai, mengalahkan kepada orang-orang mukmin dan kepada dai-dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah dan orang-orang di atas prinsip yang benar. Bahasanya mereka adalah orang-orang yang mau berbuat kerusakan di muka bumi ini, mau merongrong kekuasaan orang-orang berkuasa dan mau mengganti agama, mau menebar politik, mau ini dan itu. Tatkala ahlul haq ini
menasihati kepada penguasa, membimbing kepada mereka dengan apa yang itu lebih maslahat bagi mereka dan juga kekuasaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika menceritakan tentang Firaun dan apa yang mereka usahakan pada Firaun ini dari membuat berbagai isu, ya, dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Musa alaihissalam, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saja, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang tentunya ini akan menjadi kebaikan bagi mereka dan kebaikan kekuasaannya, kebaikan rakyatnya, masyarakatnya. Namun apa kata mereka? Innahum sayufsiduna an-nas 'alaih. Sesungguhnya mereka ini, ahlul haq ini, akan membuat kerusakan kepada manusia untuk mengalahkanmu. Untuk bagaimana? Bisa merongrong kekuasaanmu. Dan kamu tidak lagi memiliki rububiyah. Sifat rububiyah atau ilahiyah tidak akan lagi kamu dituhankan. Tidak akan lagi kamu diagungkan oleh manusia. Yang mereka ini ahlul haq ini akan merubah manusia dari menyembah kepadamu, kemudian mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan ini tidak lain adalah untuk apa? Memberikan iming-iming, ya, kepada Firaun, membuat provokasi kepada Firaun, ngompori. Bahasanya kalau kemudian ahlul haq, Nabi Musa dan orang-orang bersamanya ini dibiarkan, mereka akan memalingkan manusia dari menyembah kepada Firaun, dari beribadah kepada Firaun, kemudian menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Firaun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dan Firaun mengatakan, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak tahu bagi kalian itu ada ilah, ada sembahan selain aku. Menjadikan dia sebagai sembahan, sebagai Tuhan yang disembah. Maka mereka menjelaskan kepada Firaun ini, ahlul batil ini, menafsiri dakwahnya para rasul, dakwahnya para anbiya, itu adalah merupakan kerusakan, merusak di muka bumi ini. Dan kekufuran itu dianggap sebagai islah, sebagai satu kebaikan, sebagai satu pembangunan di muka bumi ini. Dan ini adalah mibab qalbul haqaiq, atau memutarbalikkan fakta dan kenyataan. Dan itu juga sering dipakai, ya. Cara-cara seperti ini adalah sering dipakai. Dan juga termasuk penipuan, ya, kepada rakyat, ya, kepada orang-orang dipimpinnya, kepada masyarakatnya. Ini. Dan betapa banyak yang seperti ini terjadi, ya. Dikatakan wa ma aktsaru hadha sinf alladhi yaqumu bi hadhihi al-muhimmati asy-syaitaniyah al-yawm. Betapa banyak dari kelompok yang seperti ini yang dilakukan dalam rangka apa? Menegakkan muhimmah syaitaniyah. Ini. yakni hasrat, nafsu, kepentingan setan saja yang diinginkan pada hari ini. Maka sebenarnya bukan kepentingan dakwah, bukan kepentingan satu lembaga, bukan kepentingan negara, bukan kepentingan setan. Kalau cara-cara dilakukan adalah cara-caranya Firaun ini. Ini adalah sama saja menegakkan kepentingan syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang manusia itu, yang setan ini akan menyeret manusia, menggiring manusia ilal hawiyah, kepada neraka. Ya. Yang dikatakan hawi itu adalah yang nyemplung bawah. Ya. Huwi, melosor ke bawah. Wa yaqifuna fi wajhil muslihin. Maka mereka siap untuk menghadapi orang-orang yang berbuat islah. Ya. Mereka pun rela, ya, untuk kemudian berseberangan, ya, memutarbalikan fakta, padahal itu adalah dalam kondisi tahu dan ngerti. Wa yuzawwiruna al-haqa'iq, mereka membuat tazwir, penipuan, ya, yang hak kemudian di berbagai cerita dan seterusnya sampai kemudian bisa dibalik.
Dan sampai kemudian bisa menipu kepada penguasa atau menipu kepada orang-orang masyarakat, kepada siapapun untuk bagaimana yang batil ini atau makarnya ini kemudian seakan adalah satu kebenaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini nasallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senangnya adalah tahawul, ya, merubah dan suka berjalan ke sana kemari kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk bagaimana melegitimasi kalau dirinya sendiri tidak punya kekuatan untuk bisa melegitimasi apa yang diinginkannya ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan atas nama nasihat, dengan atas nama demi kebaikan, dengan atas berbagai pakaian-pakaian yang indah, ya, yang disodorkan kepada manusia. Pada dibalik itu adalah berbulu ayam, ya, musang yang berbulu ayam, ya. Pada dibalik itu adalah kepala musang, ya, yang siap mencengkeram, ya. Maka ini kita mengatakan adalah musang yang berbulu ayam, ya. Naudzubillah, naudzubillah. Maka Saleh Fauzan di sini mendoakan Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa aslih bitanatahum waj'alhum hudatan muhtadin. Ya Allah, perbaikilah para penguasa kaum muslimin atau orang-orang yang mengurusi perkara kaum muslimin dan juga perbaiki orang-orang di sekitarnya. Nah, itu atau kawan yang jelek ini kadang-kadang ngompori tok ini. Ngompori tok, kacungnya ini kadang wis kayak gitu, ya, ngompori tok. Ini ya. Ibaratnya kayak ponokawan ya. Ada ponokawan ya, dronone. Dronone. Ini ya. Nah, ini seperti itu bahasa kita kadang-kadang seperti itu ya. Ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ini semuanya adalah benar-benar ya bisa mengupas kepada apa yang ada dalam benak kita, dalam sikap kita. Kalau masih ada yang seperti ini, untuk bersegera kita kuliti, kita bersihkan dari diri kita agar terhindar dari hal-hal yang bersifat jahiliyah. Insyaallah taala masih ada kelanjutannya tentang bab ini, ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Maka sekarang akhir mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan senantiasa dibimbing dalam tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sifat-sifat jahiliyah yang seperti ini sampai kita menghadap padanya dalam keadaan sabar dan istiqamah. Amin ya mujibas sa'ilin wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.